datang di Hikmah, Hikayat Malam Hari. Judul, Teror Sosok Wanita kepada Supir Sayur di Jembatan Baja, Cangar, Batu Mojokerto. Malam itu, Ridwan memulai perjalanannya seperti biasa, mengendarai mobil pick-up muatan sayur dengan penuh fokus. Ia selalu berangkat lebih awal, sekitar pukul 2.00 dini hari, untuk mengirim sayuran segar dari kebunnya ke pasar di Mojokerto. Jalanan yang sepi dan berkelok di jalur Cangar selalu membuatnya merasa sedikit waspada, tetapi ia sudah terbiasa. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat mobilnya melintasi jalan berliku menuju jembatan baja yang terkenal, Ridwan merasa suasana semakin hening. Tidak ada suara selain mesin mobil yang menderu dan angin yang berdesir pelan. Kabut tebal mulai muncul, menghalangi pandangannya. Namun Ridwan tetap melaju dengan kecepatan biasa. Sudah sangat familiar dengan jalan ini. Tiba-tiba, ketika mobilnya melintasi jembatan baja yang panjang, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di tepi pagar jembatan ada seorang wanita yang duduk diam, mengenakan pakaian putih yang basah. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya terkulai, seolah kelelahan, dan ia hanya duduk tanpa bergerak, memandang ke arah mobil Ridwan dengan mata yang kosong. Ridwan memperlambat laju mobilnya dan menatap sosok itu dengan rasa tidak nyaman yang langsung muncul di dalam dirinya. Wanita itu hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Ia merasa ada sesuatu yang salah, namun hatinya dipenuhi rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Kenapa ada orang di sini, di tengah malam begini? Tanyakan pada dirinya sendiri. Mobilnya hampir berhenti, tetapi Ridwan memutuskan untuk terus melaju, meskipun ketakutan mulai merayapi hatinya. Sosok itu tetap duduk di sana, tidak bergerak sedikit pun, hanya terlihat samar di balik kabut yang semakin tebal. Ridwan mempercepat mobilnya, berusaha menepis rasa takut yang mulai muncul di dadanya. Namun saat ia menoleh sekali lagi ke kaca spion, ia merasakan sesuatu yang aneh. Wanita itu kini berdiri, tepat di belakang mobilnya. Matanya menatap tajam ke arahnya, namun masih kosong, tanpa ekspresi. Hanya ada keheningan yang menyesakkan di dalam kabut. Ridwan merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha untuk tidak menoleh lebih jauh, tetapi perasaan bahwa sosok itu mengikutinya semakin kuat. Suara kabut yang berdesir semakin keras, menciptakan rasa yang lebih mencekam di sekitarnya. Saat ia terus mengendarai mobil, di kaca spionnya, wanita itu masih tampak, berjalan perlahan di belakangnya mengikuti jejak mobil yang melaju. Setiap kali Ridwan menoleh, ia bisa melihatnya semakin dekat. Wajah pucat dan kosongnya semakin jelas. Ridwan mempercepat mobil, namun wanita itu seolah tidak terpengaruh, tetap berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Ridwan akhirnya merasa tak tahan lagi. Ia menghentikan mobilnya dengan terburu-buru di tepi jalan, memeriksa kembali kaca spion, dan kali ini wanita itu tidak ada lagi. Dia menghilang dalam kabut tebal, seolah tidak pernah ada. Namun, saat Ridwan berpaling, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Sosok itu kini berdiri di depan mobilnya, tepat di depan kaca depan. Wanita itu memandangnya dengan tatapan kosong yang penuh rasa sakit dan kesendirian. Namun kali ini ia terlihat lebih dekat, lebih nyata.
seolah ingin memberitahukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ridwan yang sudah terperangkap dalam ketakutan hanya bisa menatap dengan ngeri. Wanita itu semakin dekat, dan saat Ridwan menoleh lagi, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap dalam kabut yang pekat. Dengan tubuh gemetar, Ridwan melanjutkan perjalanannya, berusaha menenangkan dirinya. Namun perasaan ada yang mengikutinya tak kunjung hilang. Di setiap kaca spion, ia bisa melihat bayangan samar wanita itu, semakin dekat dan semakin dekat. Meskipun setiap kali ia menoleh, wanita itu tidak pernah ada. Seiring perjalanan menuju pasar, teror itu terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat kaca spion, wanita itu selalu ada di sana, mengikuti, menatap, dan semakin mendekat tanpa pernah berbicara sepatah kata pun. Hanya ada suasana yang mencekam, angin yang berdesir semakin kencang, dan perasaan tertekan yang semakin kuat. Setibanya Ridwan di pasar, wanita itu menghilang, seperti tak pernah ada, seperti hanya penampakan dalam mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Namun setelah itu Ridwan tahu, penampakan itu tidak akan berhenti. Wanita itu akan terus mengikutinya. Tak hanya di perjalanan ini, tetapi setiap kali ia melewati jalan menuju Cangar, wanita itu akan selalu ada, menunggu untuk mengungkapkan kisah yang tak terungkapkan. Ridwan, yang kini terjebak dalam ketakutan, hanya bisa merasa bahwa teror ini belum berakhir, dan wanita itu akan selalu menghantui jalannya. Di balik kabut, di balik setiap penampakan, ada sebuah kisah yang belum selesai. Malam berikutnya, angin dingin menusuk tulang lebih cepat dari biasanya. Ridwan berdiri di depan mobil pick-up-nya, menatap jalur gelap yang membentang ke arah Cangar. Ia tahu perjalanan kali ini akan berbeda, bukan karena sayur di bak belakang, tapi karena ketakutan yang belum sempat ia cerna sepenuhnya dari malam sebelumnya. Ia tak menceritakan apapun kepada Rinawati, istrinya. Ia hanya berkata singkat bahwa semalam cuaca buruk dan kabut tebal membuat perjalanan terasa berat. Tapi dalam hatinya, bayangan wanita itu belum hilang, bahkan membekas kuat. Tatapan kosongnya, suaranya yang diam, dan bayangannya yang muncul di kaca spion. Pukul 1:55, Ridwan mulai mengemudi. Jalan lengang. Hanya suara mesin mobil dan desahan angin gunung yang sesekali menerpa kaca depan. Kabut kembali muncul, lebih cepat, lebih padat. Ketika memasuki tikungan terakhir menuju jembatan baja, Cangar, bulunya kembali meremang. Ia menggenggam setir lebih erat. Matanya menatap lurus, berharap tidak melihat sosok itu lagi. Namun harapan itu sirna dalam sekejap. Di pagar jembatan yang sama, wanita itu kembali duduk. Posisi tubuhnya nyaris tak berubah, hanya kali ini. Wajahnya menatap langsung ke arah Ridwan. Matanya sayu, penuh luka batin. Tidak marah, tidak menyeramkan. Hanya terlalu sunyi dan menyedihkan. Ridwan menahan napas. Mobilnya tetap melaju perlahan. Ia menatap sekilas ke arah sosok itu. Saat mobil melewati wanita itu, Ridwan mendengar suara lirih, pelan sekali, seolah tertahan dalam kabut. "Tolong aku." Ridwan spontan menoleh, padahal instingnya menolak keras. Sosok wanita itu masih duduk, tapi kali ini tangannya terulur ke arahnya. Jemari pucatnya gemetar, seolah memohon untuk dibantu keluar dari penderitaan. Ridwan panik. Tangannya gemetar memegang setir.
Ia tidak menghentikan mobil, tidak berani, tapi hatinya memberontak. Ada manusia minta tolong, atau makhluk. Ya Allah, gumamnya pelan. Apa yang kamu mau dariku? Suara itu terdengar lagi, meski sangat jauh dan samar. Tolong aku, bawa aku pulang. Kali ini Ridwan menangis. Bukan hanya karena takut, tapi karena ia merasa terjebak. Perasaannya tercabik antara kasihan dan teror, antara ingin menolong dan ingin lari. Ia terus menyetir dengan mata basah, dan di setiap kelokan setelah jembatan, wanita itu kembali muncul. Kadang di pinggir jalan, kadang berdiri di tengah kabut, kadang tampak seperti berdiri di antara pohon. Diam namun selalu memandang ke arahnya, menunggu, meminta, memohon. Setibanya di pasar, Ridwan seperti orang linglung. Ia hanya duduk di bangku kemudi tanpa turun. Tangannya dingin, matanya kosong. Rinawati yang menghampirinya bertanya, "Mas, kamu kenapa?" Ridwan tidak menjawab, tapi dalam hati ia tahu. Malam berikutnya ia harus kembali ke jalur itu, dan wanita itu pasti akan menunggunya lagi. Malam ketiga, suara dari dunia yang tak terlihat. Malam itu langit tak berbintang. Kabut muncul bahkan sebelum Ridwan sempat menghidupkan mesin pick-up-nya. Rinawati duduk di sebelahnya, ingin ikut ke pasar lebih awal untuk mengatur lapak sayur. Ia tersenyum, meski wajah Ridwan masih kelihatan muram dan letih. Sejak 2 malam terakhir, ia sulit tidur dan lebih sering melamun. "Mimpi buruk lagi?" tanya Rinawati pelan. Ridwan hanya mengangguk. Ia tak sanggup menceritakan semuanya. Mesin mobil menyala seperti biasa, tapi Ridwan merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tak terlihat namun berat. Sepanjang perjalanan menuju jalur Cangar, ia hanya diam. Suasana sepi seperti terkunci dalam kesunyian yang menusuk dada. Saat melintasi kelokan tajam mendekati jembatan baja, angin mendadak berhenti. Semua suara lenyap, bahkan suara mesin terdengar pelan dan berat. Rinawati mulai merasa risih. "Mas, kenapa tiba-tiba dingin sekali ya?" katanya sambil mengusap lengannya. Ridwan tak menjawab. Pandangannya terpaku pada sosok di pagar jembatan. Wanita itu kembali. Duduk di posisi yang sama, kini menatapnya dengan mata kosong yang basah air mata. Rinawati mengikuti arah pandang suaminya. "Loh Mas, kamu lihat apa?" "Tolong aku, bawa aku pulang." Suara itu terdengar jelas di telinga Ridwan, seperti dibisikkan tepat di belakang telinganya. Rinawati menoleh tajam. "Mas, kamu ngomong apa barusan?" Ridwan mengerem mendadak. "Kamu nggak dengar?" tanyanya dengan suara tercekat. "Dengar apa?" Ridwan menunjuk ke arah jembatan. "Itu, dia ngomong lagi. Dia minta tolong, nah." Rinawati menatap keluar. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan tiang-tiang baja jembatan yang berdiri membisu. "Mas, kamu lihat apa sih? Aku nggak lihat siapa-siapa." Tiba-tiba mesin mobil mati total. Lampu padam. Klakson tidak berfungsi. Semuanya hening. Ridwan panik. Ia mencoba menghidupkan mesin, memutar kunci berkali-kali tapi tak ada suara. Rinawati mulai panik. "Mas, kenapa mati? Jangan bercanda, ini serem." Dan saat itu Ridwan melihatnya lagi. Wanita itu kini berdiri tepat di depan mobil. Jaraknya hanya beberapa meter.
Tubuhnya menggigil, rambutnya meneteskan air, dan dari mulutnya suara lirih itu keluar berulang kali. Tolong aku, tolong aku. Ridwan menjerit kecil dan mundur ke belakang. Rinawati meraih pundaknya, panik. Mas, kamu lihat apa? Kamu kenapa? Tapi Ridwan hanya bisa menunjuk ke depan sambil menangis. Dia di sana. Dia masih di sana. Seketika mesin menyala sendiri. Lampu menyala. Angin bertiup kembali. Dan wanita itu menghilang begitu saja, tersapu kabut. Mobil melaju lagi, perlahan hingga sampai ke pasar. Tapi wajah Ridwan pucat seperti mayat. Tubuhnya gemetar. Rinawati menatapnya dengan wajah khawatir. Mas, kamu beneran lihat sesuatu ya? Aku bisa ngerasain ada yang nggak beres. Ridwan hanya mengangguk pelan. Dia butuh bantuan, tapi aku nggak tahu harus gimana. Pagi harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya di pasar, Ridwan memutuskan untuk kembali ke jalur jembatan Cangar. Bukan untuk mengantar sayur, melainkan mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Ia mulai bertanya-tanya pada para sopir lain di pasar, dan seorang pria tua berkata, "Kalau kamu lihat wanita berpakaian putih di jembatan itu, hati-hati. Dulu ada kecelakaan di sana. Perempuan muda, supir angkot Mojokerto, terjun bersama mobilnya ke sungai. Katanya tubuhnya nggak pernah ditemukan." Ridwan terdiam. Tapi anehnya, lanjut pria itu, banyak yang lihat dia duduk di pagar jembatan, seperti nunggu dijemput. Sejak mendengar cerita dari pria tua di pasar, Ridwan tak bisa tenang. Ia yakin bahwa sosok wanita yang menghantuinya adalah korban dari kecelakaan bertahun-tahun lalu. Tapi kenapa dia hanya muncul pada dirinya? Kenapa hanya ia yang bisa melihat dan mendengar suaranya? Malam itu, Ridwan tak mengangkut sayur. Ia pergi seorang diri, hanya membawa senter, sebotol air, dan kitab kecil doa-doa yang selalu dibawa mendiang ibunya. Ia kembali ke Jembatan Baja, dengan niat untuk menuntaskan misteri ini, atau setidaknya menjawab panggilan tolong yang terus menghantuinya. Pukul 2 dini hari, Ridwan sudah berdiri di tengah jembatan. Kabut menggulung pekat. Udara dingin seperti memeluk dari semua arah. Suasana begitu sunyi hingga detak jantungnya sendiri terdengar, seperti suara lonceng kematian. Ia melangkah perlahan ke pagar jembatan. Tempat itu masih basah meski tidak hujan. Dan disitulah untuk pertama kalinya, ia berdiri langsung di tempat wanita itu biasa muncul. "Kalau kamu memang butuh bantuan, aku di sini," bisiknya gemetar. "Aku mau bantu, tapi tunjukkan aku caranya." Angin tiba-tiba berhenti, dan kemudian ia mendengar isakan pelan. Ridwan menoleh. Wanita itu berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kali ini lebih jelas. Gaunnya robek, rambutnya menjuntai, dan wajahnya dipenuhi bekas luka seperti pecahan kaca. Namun dari sorot matanya tidak ada kebencian, hanya putus asa. "Aku tidak tahu jalan pulang," bisiknya. "Bawa aku pulang." "Ridwan, ke nama itu." Ia menyebut namanya. Ridwan gemetar, mundur perlahan. "Kenapa kamu tahu namaku?" Wanita itu menunjuk ke bawah jembatan, ke arah sungai yang gelap. Kemudian ia melayang, tidak berjalan, tidak melompat, tetapi melayang perlahan ke sisi pagar. Ia menunjuk ke satu titik di dasar jurang yang tak terlihat oleh mata biasa.
Tubuhku masih di sana. Tiba-tiba kabut menyapu seluruh jembatan. Cahaya senter padam sendiri. Dan suara wanita itu berubah menjadi jeritan memilukan. Ridwan menutup telinganya, berlutut, namun suara itu tak berhenti. "Aku tidak bisa pulang!" Jeritan itu membuat seluruh jembatan bergetar, dan Ridwan seketika pingsan karena tak kuat lagi menahan teror itu. Keesokan paginya, Ridwan terbangun di pos penjaga jalan dengan tubuh menggigil dan kepala berat. Seorang bapak tua, penjaga jalur cangar, menatapnya penuh iba. "Nak, kamu pingsan di tengah jembatan. Kamu nggak apa-apa?" Ridwan hanya menunduk. Matanya kosong, tapi hatinya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena iba. Ia tak tahu siapa wanita itu, namun permohonannya minta tolong terasa nyata, seperti jeritan hati yang tak pernah sampai. Sesampainya di rumah, Ridwan mengambil air wudhu. Ia tak bisa menjelaskan logika dari semua kejadian ini. Tapi satu hal yang ia tahu, wanita itu butuh didoakan. Siang harinya, di ruang tengah rumahnya yang sederhana, Ridwan berdiri. Dengan penuh ketundukan dan gemetar, ia melaksanakan sholat gaib. Ia tak tahu nama almarhumah, tak tahu dari mana asalnya, hanya menyebut dalam doanya, "Ya Allah, jika ia hamba-Mu yang telah pergi tanpa bekal, maafkan dosanya, lapangkan kuburnya, dan bawa ia pulang ke sisi-Mu." Usai salam terakhir, Ridwan menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena beban yang entah bagaimana terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang telah terselesaikan. Beberapa jam kemudian, saat sedang duduk minum teh bersama Rinawati, berita di televisi membuat jantungnya berdegup kencang. Telah ditemukan sesosok mayat perempuan di area semak dekat jalur pegunungan Mojokerto. Diduga korban pembunuhan dan pembuangan mayat, diperkirakan telah meninggal 7 hari lalu. Ridwan tertegun. Wajahnya memucat. Korban diketahui bernama Nining Ayu Wulandari, 22 tahun. Keluarga menyatakan ia hilang sejak seminggu lalu, dan terakhir terlihat pergi naik ojek menuju tempat kerja barunya. 7 hari lalu, waktu yang sama saat penampakan itu mulai muncul di hadapan Ridwan. Ia mematikan televisi, menatap kosong keluar jendela. Hatinya bergetar. Kini ia paham. Wanita itu bukan ingin menakut-nakuti, ia hanya ingin disolatkan, dipulangkan, diingat oleh seseorang walau tak mengenalnya. Dan sejak hari itu, tak ada lagi sosok di jembatan, tak ada suara lirih meminta tolong, tak ada wajah pucat yang menatapnya dari kabut. Tidak ada lagi rasa sesak di dada setiap melewati jalur itu. Ridwan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Mengantar sayur, menemani Rinawati di Paisya, bercanda ringan dengan pedagang lain. Namun setiap kali ia melintasi jembatan baja itu, Ridwan akan mengucap pelan, "Semoga engkau sudah sampai di rumah yang sebenarnya." Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini sampai selesai, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali dengan kisah-kisah menarik lainnya. Hikmah, hikayat malam hari. Mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Bye-bye.